Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi di program Cakap-Cakap Spesial Pemilu bersama saya Dewi Jihan, dan seperti biasa kami selalu menghadirkan berbagai narasumber istimewa untuk hadir bersama kami di sini membahas berbagai isu, dan di episode kali ini kita akan membahas isu seputar bonus demografi di Pemilu 2024. Kita tahu bahwa saat ini Indonesia ini sudah masuk di era bonus demografi di mana kurang lebih sebanyak 69% penduduk Indonesia merupakan masuk dalam rentang usia produktif. Nah, bonus demografi ini juga tentunya akan sangat terasa nanti di pemilu 2024 begitu ya. Namun sayangnya belum banyak baik partai politik maupun calon anggota legislatif begitu yang membahas atau kemudian mengupayakan atau ada ide-ide kebijakan begitu ya seputar bonus demografi ini. Nah, dalam cakap-cakap spesial pemilu kali ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber di samping saya atau bersama saya kali ini. Sudah ada yang pertama, ada Mas Muhammad Ridho, caleg DPR RI Partai Buruh yang juga staf khusus ideologi dan kaderisasi Partai Buruh ya. Halo, apa kabar Mas Ridho? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih sudah hadir kali ini di Ya, Studio Tempo. sama-sama. Terima kasih. Kemudian di sampingnya ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Halo Mas Bima. Halo. Terima kasih juga sudah join Ya, hari ini. sama-sama. Sehat juga ya? Sehat juga, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat semua. Kita akan membahas kali ini pemirsa, sekali lagi isu seputar bonus demografi. Saya pertama akan ke Mas Ridho dulu ya, yang mungkin bisa menjelaskan bahwa saat ini Indonesia memang sedang mengalami yang disebut dengan bonus demografi atau apa ya, banyak tenaga kerja yang produktif begitu ya. Nah, kira-kira menurut Partai Buruh sendiri, apakah pemerintah saat ini sudah memiliki begitu ya, atau menjalankan strategi yang tepat untuk mengatasi atau mengupayakan supaya ini menjadi bonus demografi tapi bukan beban demografi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dalam pandangan saya sih secara umum ya pemerintah punya intensi ya bahwasanya bonus demografi ini harus menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu buat negara. Tapi kalau dilihat dari pilihan-pilihan kebijakan yang coba ditawarkan, seperti nggak nyambung gitu karena banyak upaya yang coba dibangun itu justru berkontradiksi dengan apa yang disebut dengan kebutuhan sosial dari kelompok muda ini gitu. Kalau diperhatiin ya, problem utama dari angkatan muda sekarang adalah mereka menghadapi satu sistem ekonomi yang sangat rentan gitu. Dalam arti begini, ketika mereka masuk ke dalam satu sistem lapangan kerja ya, mereka mudah untuk mengalami pemecatan, mengalami kontrak yang tidak pasti, jangka waktu kerja yang pendek dan lain-lain. Dan ini kemudian diiringi juga dengan kalau kita lihat sekarang itu fenomena semakin kompetitifnya lapangan kerja itu sendiri kan. Akhirnya kita sekarang menghadapi satu situasi di mana yang disebut dengan problem mental health gitu. Banyak pekerja benar. muda gitu ya. Betul, Sekarang mengalami kesulitan yang tadinya sifatnya sosial sekarang udah menjadi terinternalisasi sebagai problem pribadi gitu, dan akhirnya mereka nggak bisa lagi melakukan artikulasi yang lebih bebas, lebih luas untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik gitu. Dan ini sebenarnya adalah implikasi dari ketidakhadiran negara gitu dalam bisa memberikan perlindungan terhadap angkatan muda ini. Kalau diperhatikan ya, saya ambil contoh kayak kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada dasarnya kan gagasan utamanya kan adalah negara berupaya untuk memberikan lapangan kerja sebanyak mungkin gitu. Tapi nggak ada kerangka perlindungannya gitu. Jadi yang diharapkan oleh negara nanti adalah semuanya bisa dapat pekerjaan, tapi nggak ada jaminan mereka akan dapat kepastian kerja, mereka dapat perlindungan sosial, mereka mendapatkan berbagai hal yang sebenarnya adalah komponen penting bagi angkatan kerja yang lebih produktif gitu. Belum lagi, ini juga problem utama kita adalah nggak ada perubahan dari skema negara untuk bisa meningkatkan produktivitas. Problem terbesar dari negara kita, khususnya dari pemerintah adalah ketika ngomongin produktivitas, itu dikerangkakan secara sempit hanya pada tingkatan individual pekerja aja gitu. Padahal kalau kita ngomongin produktivitas, itu juga terkait dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi kita berarti berbicara tentang investasi publik gitu. Ada nggak investasi dari negara untuk bisa memastikan bahwa di negara itu tingkat teknologinya meningkat secara drastis. Nah ini apa ya?
syaratnya? Syaratnya kan kita butuh ada investasi yang tinggi di sektor pendidikan. Kalau kita perhatiin ya, 20% anggaran pendidikan kita itu terkonsentrasi banyak ke urusan pendidikan rendah dan menengah. Belum ke teknologi tadi ya? Kalau kita mau ngomongin teknologi tinggi, berarti bukan cuma di rendah dan menengah aja, tapi juga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi kita itu ya, salah satu yang cukup mahal gitu. Makanya tingkat partisipasi aktif, eee, apa, siswa untuk bisa masuk ke pendidikan tinggi itu cuma 20%. Implikasinya apa? Pool of knowledge di dalam sektor ekonomi kita itu kecil. Makanya nggak heran kita menemukan banyak, ini juga saya juga salah satu korbannya gitu ya. Ketika saya udah lulus, saya nggak ada kepastian kerja. Saya mau kerja kemana gitu, yang sesuai dengan kapasitas saya yang sudah mengalami pendidikan tinggi. Yang mungkin ini juga dirasakan oleh teman-teman yang lain. Banyak orang yang mengalami problem ini. Dan salah satu problem dari tingkat pengangguran kita adalah kita menghadapi kenyataan bahwa yang banyak menjadi pengangguran adalah mereka yang lulusan pendidikan tinggi. Makanya kalau Mbak perhatiin ya, kalau datang ke job fair di mana-mana, itu semua calon-calon pekerja yang punya ijazah S1 atau D3 gitu. Dan ini kan problem politik gitu, problem ekonomi yang nggak bisa dijawab secara politik oleh pemerintah sekarang gitu. Dan itu mensyaratkan adanya perubahan orientasi negara yang oleh karenanya saya dari Partai Buruh mengusulkan perlu adanya agenda negara kesejahteraan gitu. Karena dia bisa mengadres problem-problem ekonomi yang sebenarnya tengah menyiksa kalangan muda Indonesia sekarang. Baik, baik. Oke, Mas, soal tadi negara kesejahteraan kita bahas nanti ya di segmen selanjutnya. Tapi sebelum sampai ke sana, mungkin juga boleh cerita lagi soal pandangan dari Mas Ridho sendiri melihat bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tadi sudah sempat disinggung sedikit begitu ya, terkait pemerintah bisa membuka lapangan kerja demi memanfaatkan bonus demografi. Nah, tadi juga disebut soal bagaimana antara permintaan dan ketersediaan lapangan kerja ini kayak nggak connect gitu. Terlalu banyak ya yang akhirnya tidak terserap gitu. Kalau menurut saya sebenarnya yang di gagasan pemerintah sekarang adalah tentang lapangan kerja adalah ketersediaan lapangan kerja harus ditingkatkan sebesar mungkin gitu. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan bisa memutus bottleneck yang menjadi problem dari penyediaan lapangan kerja. Salah satunya misalkan bottleneck di tingkat birokrasi, bottleneck di tingkat upah dan lain-lain. Tapi kalau kita ngomongin ekonomi, itu bukan sekedar tentang bekerja aja. Kita butuh bekerja yang juga layak. Kita juga butuh bekerja yang produktif gitu. Dan kalau diperhatikan dari skema Undang-Undang Cipta Kerja, kerja yang disediakan adalah kerja dengan basis upah murah, gitu. Makanya nggak ada sama sekali skema di dalam Cipta Kerja untuk memastikan bahwa mereka yang bekerja nanti bukan cuma dapat kerja, tapi juga dapat kepastian bahwa mereka bisa jadi manusia dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi di kedepannya. Dengan gitu. tingkat kesejahteraan Iya. yang tinggi juga. Kenapa ya? saya bisa bikin klaim bahwa nggak ada kepedulian terhadap upaya untuk peningkatan upah? Karena semua skema di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu memberangus kapasitas kolektif dari pekerja untuk bisa menuntut upah yang lebih tinggi. Makanya perusahaan dimungkinkan untuk bisa memecat karyawan jika dianggap diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Ya kan, nggak ada kepastian tentang hak-hak berserikat di sana gitu loh. Padahal kalau kita perhatikan sejarahnya ya, upah itu bukan cuma sekedar dihasilkan oleh negara yang sudah tinggi ekonominya dan akhirnya ini istilahnya trickle down effect ke bawah. Tapi upah itu adalah hasil dari perjuangan kelas pekerja itu sendiri. Gitu. Dia adalah hasil mogok, dia adalah hasil dari tindakan kolektif, dia adalah hasil dari negosiasi bargaining antara pekerja di perusahaan dengan pemberi kerja di perusahaan. Dan itu nggak ada sama sekali skema itu. Bahkan tuh dihancurkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Dan itu yang akhirnya saya lihat bahwa mungkin kita dengan Cipta Kerja, kita akan menemukan banyak orang nanti, kalau kita pakai ekspektasi positif ya, banyak orang nanti akan dapat pekerjaan, tapi
mereka bekerja dalam kondisi yang nggak layak sama sekali. Jadi Pekerja. nggak heran nanti kita akan menemukan problem-problem yang sebenarnya problem sosial, di mana orang-orang ya kayak di Prancis sekarang lah, di Paris itu, ya kan. Itu kan orang-orang yang mereka udah bekerja, tapi nggak ada kepastian mereka ini bekerja hanya karena ya harus kerja hari ini gitu, tapi nggak ada kepastian bahwa dia akan dapat upah layak, dia akan dapat, masa depan yang lebih baik dan seterusnya gitu. Dan itu yang menjadi problem politik dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, jadi bukan cuma sekedar dapat kerjaannya, tapi Ya, bagaimana pekerjaan itu bisa memberikan banyak kepastian kepada para pekerja supaya bisa sejahtera akhirnya kemudian ya itu tentu ya saja. secara sosial. Baik, aku geser ke Mas Bima dulu. Mas Bima mungkin boleh bisa kasih pandangan juga soal apakah saat ini kebijakan-kebijakan ekonomi yang sudah dibuat oleh pemerintah ini sudah bisa mengakomodir soal bonus demografi kita yang ternyata angkanya cukup tinggi ya? Bagaimana? Sangat jauh ya kalau kita bicara kerangka kebijakan dan hubungannya dengan kualitas dari bonus demografi. Karena bonus demografi itu seperti given. Karena kita dulu banyak anak, banyak rezeki. Tapi problemnya bukan soal kuantitas, tapi soal kualitas. Nah, kalau kita bicara sekarang anak muda baru lulus entah dari SMK atau perguruan tinggi, sekalian juga dengan sekolah vokasi, itu relatif terjebak pada kebingungan, bukan hanya kebingungan kerja di mana, tapi kebingungan kerja atau menganggur sampai kapan. Dan itu statistiknya menunjukkan usia pengangguran muda di Indonesia 13,4%. Tertinggi di tingkat ASEAN. Kemudian kita juga bicara bagaimana anak muda ini selain skillnya tidak matching, yang selalu diperdebatkan itu soal skill yang tidak matching, tapi juga bagaimana mereka sudah mengeluarkan biaya pendidikan yang cukup mahal dari orang tua yang mungkin tidak semua masuk dalam keluarga mampu, tapi begitu mereka lulus, tidak menjamin terjadi kenaikan mobilitas sosial. Jadi ada yang namanya Global Mobility Index, Social Mobility Index. Jadi harusnya kalau kita di Indonesia ini, anak-anak mudanya berpendidikan, sekolah, itu menjamin penghidupannya lebih baik. Ternyata enggak. Ternyata Indonesia itu berada pada skor Global Mobility Index yang cukup rendah, cuman 49,3, Vietnam 57,8, ada Malaysia 62 dan China 61,5. Jadi artinya apa? Artinya banyak anak muda sekarang yang menjadi semacam hopeless, yang kemudian larinya ke healing ya, gitu ya. Itu karena apa? Karena ada kebingungan bagaimana sistem yang ada sekarang ini dari kebijakan pendidikannya, kebijakan ketenaga kerjaannya, memang tidak memberikan sebuah harapan bagi anak muda untuk bisa membantu keluarganya. Dan bahkan sekarang akhirnya menciptakan apa yang disebut generasi sandwich. Saya juga nggak setuju sebenarnya dengan terminologi sandwich. Sandwich itu kan anak muda, terutama yang baru berkeluarga, dia harus memikirkan pendidikan anaknya, kebutuhan keluarganya. Kemudian orang tua meninggalkan beban pensiun yang harus dibayar oleh anaknya sendiri. Tapi saya nggak setuju dengan terminologi sandwich ditekan atas bawah. Ini lebih parah daripada sandwich, karena teman akhirnya minta pinjaman juga. Sulit dihindari. Sulit dihindari. Rekan-rekan kerja juga begitu. Kalau nggak bisa saling membantu, akhirnya anak muda yang sudah terhimpit atas bawah kanan kiri, mau nggak mau mereka harus masuk ke dalam jerat pinjaman online itu. Itu realita. Ya kan luar biasa, masa di Jakarta ada 2 juta orang terjebak pinjol, ya di Jawa Barat ada sekitar 10 juta orang. Itu menunjukkan memang sulit gitu menjadi anak muda hari ini. Bonus demografi silakan aja bonus demografi, tapi posisi bonus demografi Indonesia itu beda dengan yang dialami Jepang dan Korea Selatan saat itu. Bonus demografi yang terjadi di Korea Selatan sebelum mereka masuk pada populasi menua, itu menghasilkan kecepatan kenaikan PDB per kapita sehingga bisa menjadi negara maju. Untuk Indonesia hari ini, kita baru kemarin gembira karena statusnya balik lagi. Jadi pernah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas, turun karena COVID, kemudian sekarang meningkat lagi. Tapi kalau dilihat, tantangannya bukan cuma Indonesia menengah ke atas bangga, kemudian berkejaran menjadi negara maju.
yang belum tentu 2070 kita bisa masuk jadi negara maju. Tantangannya Mbak Jihan sekarang itu adalah Filipina dan Vietnam, pendapatan per kapitanya sebentar lagi akan lebih tinggi daripada Indonesia. Ya, Indonesia itu pendapatan per kapitanya sekitar 4.700 US dollar. Filipina itu 3.632 dan ada Vietnam 4.100 US dollar. Artinya apa? Kalau kita ekonominya begini, dalam struktur masih ketergantungan sumber daya alam, anak mudanya, pengangguran usia mudanya tinggi, teknologi tadi disebutkan juga ternyata ranking inovasi global kita jelek ya, cuma ranking 75 di dunia ini, inovasi global. Belanja risetnya juga tadi kecil. Ya, 0,4, katakanlah 0,4 sekarang ya, persen dari PDB. Itu artinya kita tidak mampu, bahkan tantangannya itu bukan bersaing dengan Amerika ataupun bersaing dengan misalnya Tiongkok. Kita tidak mampu mempertahankan posisi Indonesia ini dengan negara-negara tetangga di sekitar kita. Di ASEAN. Jadi artinya ini sudah dalam kategori yang kebijakan itu tidak benar-benar mensupport ke arah sana. Dan kita makin mengarah kepada yang namanya value extraction activities. Jadi lebih mengekstrak nilai, bukan menciptakan nilai. Nah, bedanya apa? Kalau mengekstrak nilai, ekonomi kita hanya tumbuh pada saat batu bara sedang naik. Ekonomi kita tumbuh pada saat kita mengekspor olahan primer yang namanya adalah crude palm oil atau kelapa sawit itu, minyaknya. Nikel pun juga masih setengah jadi. Harganya kebetulan di level internasional sedang tinggi 2021-2022. Tapi kita karena cuma mengekstrak bumi, kekayaan alam di bawahnya diekspor ke negara lain, nilai yang diciptakan kecil, akibatnya apa? Akibatnya masuklah pada resource curse tadi, kutukan sumber daya. Dan kita coba menghitung perangkat kebijakan apa. Misalkan dalam Perpu Cipta Kerja, itu bukan hanya soal masalah pekerjanya, tapi juga pemerintah memberikan insentif untuk gasifikasi batu bara. Dan itu merugikan sekitar 34 triliun rupiah keuangan negara, karena royaltinya 0%. Ini kan nggak mendukung ekonomi yang berkualitas. Sementara kalau anak muda, udah kita kayak sumber daya alam. Kita Gemah Ripah Loh Jinawi, kita di Zamrud Katulistiwa, dan itu yang terus diajarkan ya, mulai dari SD. Begitu anak muda disuruh masuk ke dalam sektor-sektor yang berbasis sumber daya alam, mereka lupa. Yang namanya sumber daya alam itu akan habis. Yang kedua, sumber daya alam itu juga fluktuasi harga, itu bukan kita yang mengatur. Sehingga sekarang, hari ini kita bicara, koreksi harga komoditas ekspor kita cukup tajam, dan itu mengakibatkan kebingungan dan sebentar lagi bisa terjadi PHK massal di sektor komoditas. Pasti PHK. Dan bagaimana anak-anak muda tadi yang disuruh untuk mengamini bahwa kebijakan mengarah pada sumber daya alam. 2015 ada kampung pengangguran di Kalimantan Timur karena harga batu bara saat itu anjlok. Jadi mereka yang sudah skillnya terdevelop untuk jadi penambang disuruh switching untuk jadi tukang jahit. Kenapa? Karena kebijakannya nggak siap. Kebijakannya hanya bertumbuh pada sektor ekstraktif tadi. Sementara ada negara yang bahkan nggak mengalami lah bonus demografi. Bahkan ada negara yang kemudian masih sangat muda. Atau ada negara yang masuk aging population-nya lebih cepat begitu daripada Indonesia. Mereka menggunakan yang namanya value creation. Jadi ada nilai. Apa itu? Kata dia, saya nggak punya sumber daya alam, nggak sekaya Indonesia. Tapi rakyat saya pendapatan per kapitanya lebih tinggi, ketimpangannya lebih rendah daripada Indonesia. Apa rahasia dari itu? Rahasianya adalah mereka menciptakan, satu, ada yang transformasi digitalnya baik. Kedua, ada negara yang kita baru heboh bicara blue economy, mereka udah jadi salah satu eksportir seafood terbesar di dunia. Mana itu? Sekali lagi Vietnam. Ya, ada lagi negara yang kita bicara green economy, ekonomi hijau. Mereka adalah negara yang karbonnya bukan lagi netral, tapi karbonnya sudah negatif. Di mana itu? Salah satunya di Tibet, di Bhutan juga. Jadi artinya kesalahan kita membaca 2045, kesalahan kita membaca ekonomi kita disiapkan untuk apa, itu akhirnya yang membuat kualitas dari bonus demografi menjadi dipertanyakan. Baik. Ini
Oke, beberapa data yang dipaparkan oleh Mas Bima ini cukup mengejutkan kita semua. Tapi artinya tadi masih cukup banyak kebijakan-kebijakan yang tidak berhasil membuat value raise tadi ya, Value Mas creation. Bima? Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen kedua, Mas Ridho dan juga Mas Bima. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda berikut cakap-cakap spesial pemilu masih akan segera kembali untuk Anda. Anda kembali pemirsa di program Cakap-Cakap Spesial Pemilu masih bersama dengan Mas Muhammad Ridho, Caleg DPR RI Partai Buruh yang juga staf khusus ideologi dan kaderisasi Partai Buruh, dan juga masih ada Mas Bima Yudhistira, Direktur Selios. Tadi kita mendengarkan Mas Bima cerita soal bagaimana Jepang dan juga Korea Selatan ini bisa mengatasi bonus demografinya. By the way, itu mereka mengalami bonus demografi itu di kisaran tahun berapa sih Mas? Dan kira-kira apa yang bisa kita petik pelajarannya yang bisa kita contoh dari Jepang maupun Korsel supaya bisa mengatasi bonus demografi ini dengan baik? Ya, jadi kalau bicara Jepang dan Korea Selatan ini selalu cerita yang menarik ya. Meskipun mereka juga punya masalah, tetapi kebijakan yang bisa kita contoh adalah kebijakan industri. Karena kan sebenarnya sektor ekonomi utamanya terbagi dalam 3. Sektor pertanian, sektor industri, kemudian sektor jasa. Sehingga kalau kita lihat misalnya Korea Selatan itu hampir komplit. Jadi desa itu tahun 70-an mereka bangun yang namanya Semaul Undong. Jadi semacam dana desa. Kita tuh banyak belajar juga dari Korea Selatan. Dana desanya dibangun, produktivitas pertaniannya ditingkatkan, kemudian mereka lepas landas ke sektor industri pengolahan. Sampai akhirnya kita lihat brand-brand besar ya, ada Samsung, kemudian LG ya. Dan kemudian ketika kuat sekali industri manufakturnya, mereka masuk baru ke sektor jasa. Jadi ada tahapan-tahapan pembangunan. Nah yang menarik, kalau kita sekarang melihat ada Korean Wave ya, ada K-pop. Jadi ada satu cerita tuh. Waktu itu ada konser dari Blackpink. Salah satu personilnya mau diajak selfie sama fansnya. Itu hal yang biasa. Tapi begitu dikasih handphonenya, salah satu personil Blackpink itu dia bilang, bukan Samsung HP-nya, tapi HP-nya itu adalah iPhone. Dan iPhone kan design in Amerika, manufacture in China. Sangat tidak Korea Selatan buat mereka. Sehingga si artis K-pop itu dengan santunnya dia menolak untuk diajak selfie. Mungkin bercanda. Tapi kalau kita lihat, mau bicara BTS, mau bicara Blackpink, SNSD dan lain-lain ya, Wow. grup Hafal ya? hafal karena saya K-popers. Jadi melihat bahwa ini sebenarnya jasa mereka yang sangat besar itu ada kaitannya dengan promosi sektor industri. Entah mereka jadi brand ambasadornya kulkas, jadi brand ambasadornya handphone, produk-produk elektronik, kecantikan dan juga bahkan makanan. Jadi kalau kita tonton acara-acara Korea, mereka akan zoom in yang namanya proses drama sedang makan tanpa kita sadar, sehingga kita ikut-ikutan latah bahwa masakan Korea pasti enak. Belum tentu ya. Kalau saya sih K-pop tapi sukanya masakan dari Jepang misalkan begitu. Tapi kenapa begitu? Karena mereka melihat bahwa harus ada pembangunan yang sinkron. Nah, kita balik lagi ke Indonesia, kita nggak selesai, pertanian kita nggak selesai. Sekarang pertanian itu krisis regenerasi. Cuman sisa 17% rumah tangga yang usia muda di bawah 30 tahun itu jadi petani. Kemudian apa? Industri manufaktur. Harusnya kan pertanian ini menyumbang bahan baku untuk industri pengolahan di dalam negeri. Sementara industri pengolahan kita dominan bahan bakunya sekarang adalah impor. Susah banget untuk mencapai TKDN. Begitu kita bangun yang namanya infrastruktur pendukung, ternyata infrastruktur mau bilang apa deh? Jalan tol, mau bilang kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung. Konten impornya besar sekali. Kemudian kita mau bilang, oh kita kaya sumber daya alam sehingga butuh hilirisasi. Sementara hilirisasi itu pun pabrik-pabrik smelter nikel, konten impornya. Pabrik-pabrik yang ada di Tiongkok itu dikirim ke sini, sehingga kita mengimpor pabriknya, kemudian tenaga kerjanya. Jadi fragmentasi yang terjadi dalam kebijakan industrialisasi di Indonesia ini. Kemudian kita merayakan tahun 2015 sudah mulai masuk pinjol, sudah mulai masuk ojek online, sudah mulai masuk e-commerce booming saat itu. Sampai sekarang.
Kemudian kita tanya, beli barang apa emangnya di e-commerce? Kok Cina. kita kelihatannya senang banget jadi konsumen karena barang-barangnya kok murah, ya gratis ongkir lagi disupport. Ternyata barang-barangnya adalah dominan barang impor. Karena semakin kita banyak mengkonsumsi barang secara online, yang senang bukan industri UMKM atau industri di dalam negeri. Yang senang adalah tadi Korea Selatan, ada Tiongkok juga, ya. Karena mereka menggunakan tools dari platform e-commerce-nya sebagai jalur distribusi bahan-bahan dari rumah tangga dan juga barang-barang industri yang ada di negara asalnya. Begitu mereka dapat profit e-commerce, ya kita tahu nggak semua e-commerce punya profit, tapi begitu mereka dapat keuntungan, itu pun juga langsung disetor kembali ke negara induknya. Kenapa? Karena negara yang siap adalah negara yang kebijakan industrialisasinya lengkap. Mereka gunakan e-commerce itu sebagai distribusi dan promosi barang-barang industri mereka. Nah, itu kita pelajarin. Ini kenapa Jepang bisa begitu? Sekarang ada Tiongkok juga ya, selain Jepang dan Korea Selatan yang mau melakukan itu. Kenapa? Kalau kita lihat di Tiongkok itu ada yang namanya Kampung Taobao, yang kita kenal sebagai Alibaba. Jadi Alibaba e-commerce besar kerjasama sama pemerintah. Jadi unik nih, masing-masing negara ada keunikan. Swasta ini nggak bisa main sendiri, lepas liar begitu. Di Tiongkok itu diatur kerjasama yuk sama pemerintah desa. Jadi kurang lebih ada sekitar 11 ribuan lebih desa yang disebut sebagai desa Taobao. Menariknya apa? Kalau Korea Selatan dulu ada Semaul Undong membangun pertanian basis di desa, infrastruktur desa, seperti dana desa kita. Dana desa yang ada di Tiongkok, kira-kira begitu, itu digunakan untuk membuat industri skala rumah tangga. Jadi ada satu kampung, Mbak, spesialis untuk apa? Spesialis untuk packaging. Ada satu kampung, isinya spesialis fotografer. Satu kampung lagi adalah content creator. Makanya sering kita lihat nih, ada yang jualan live di TikTok misalnya, itu satu jalan penuh yang melakukan live sales di sana itu. Dan ada satu kampung spesialis untuk pengiriman logistik. Plus, itu semuanya disupport oleh negara dengan pinjaman yang murah. Oh, diorganize dan juga disupport. Dan disupport. Sehingga mereka bisa masuk ke Indonesia misalnya, karena pasar kita besar, itu dengan harga yang sangat-sangat murah. Jadi, kebijakan industri. Industrialisasi ini yang kita lompat-lompat akhirnya membuat bonus demografinya nggak termaksimalkan. Nah, ini khawatir kita ini sering disebut belum kaya sebelum tua. Belum kayak Jadi semua. kalau ada crazy rich muda-muda sekarang nih milenial yang aku crazy rich, cek deh bapaknya kerja apa. Jadi agak susah. Kalau di Tiongkok masih memungkinkan. Muda belajar dari e-commerce atau dia punya sektor pertanian yang luas, dia jadi kaya di usia muda. Jangan lupa narasi yang katanya sekarang anak milenial atau Gen Z susah beli rumah. Ya. Iya. Itu kita rasain Iya. banget ya. Gitu ya. Oke. Thank you Mas Bim. Aku geser lagi ke Mas Rido gitu ya. Mungkin ini juga bisa cerita soal tanggapan dari Partai Buruh sendiri melihat apakah kemudian pemerintah juga sudah cukup mengambil langkah tadi untuk mengupayakan soal bonus demografi terkait dengan negara kesejahteraan yang tadi sudah sempat disinggung di segmen pertama ya. Itu gimana? Ya, gagasan utama dari negara kesejahteraan kan sebenarnya adalah tentang negara yang berpihak kepada mayoritas warga negaranya yang adalah kelas pekerja gitu. Nah, kembali ke pernyataan Mas Bima tadi, sebenarnya kan menunjukkan bahwa problem ekonomi kita ini adalah produktivitas, tingkat produktivitas gitu. Dan produktivitas itu nggak bisa diserahkan sepenuhnya ke masalah pekerjanya. Ini tentang kalau kita pakai bahasa yang lebih akademis yang namanya human capital gitu. Dia adalah hasil dari produktivitas pekerja adalah hasil dari investasi yang bukan cuma dari swasta, tapi juga dari pemerintah gitu. Dibilang tadi Mas Bima pada bagaimana ada satu kampung isinya adalah light industry, ya kan, UMKM yang punya bukan cuma dia bisa memproduksi sesuatu, tapi hasil produksinya bisa diintegrasi menjadi input bagi produksi yang lebih besar gitu kan. Nah itu kan menunjukkan bahwa tingkat produktivitas di sektor industri yang disebut light industry itu cukup tinggi gitu. Nah, kalau kita ngomongin tentang produktivitas, prasyaratnya adalah harus ada pool of knowledge yang besar gitu. Dan kita nggak ada sama sekali investasi yang serius untuk pendidikan yang punya orientasi
peningkatan teknologi gitu. Kalau diperhatiin, yaitu yang saya jelaskan tadi, kenapa 20% itu banyak ke pendidikan dasar dan menengah, karena kita mau menciptakan pekerja dengan upah murah gitu, yang skill yang nggak terlalu tinggi, yang knowledge yang nggak terlalu tinggi. Karena orientasi yang dimiliki oleh negara ini, pemerintah ini adalah kalau kita mau jadi ekonomi adalah ekonomi yang mensuplai perusahaan-perusahaan akan upah yang murah gitu loh. Makanya nggak heran ya, urusan upah itu selalu jadi hal yang selalu diributkan oleh organisasi-organisasi swasta di sini kayak Apindo, Kadin dan lain-lain yang dianggap bahwa iya kita produktivitasnya rendah tapi upahnya tinggi gitu. Ini kan problem ya buat buat mereka ya, karena mereka harus membayar sesuatu yang lebih tinggi dengan produktivitas yang rendah gitu. Tapi kan kita melihat bahwa ya ini karena nggak ada agenda negara untuk bisa mendorong produktivitas gitu. Di Cina itu, saya ambil contoh Cina karena Mas Bima ngasih contoh Cina juga, negaranya dari semenjak pemerintahan Mao Zedong itu udah punya orientasi menggratiskan pendidikan tinggi gitu. Makanya ketika terjadi reform tahun 78, pool of knowledge populasinya itu udah siap. Mereka adalah orang-orang yang relatif terdidik, yang dia dengannya ketika masuk ke industri, tingkat produktivitasnya tinggi tentu, gitu. Dan belum lagi dengan adanya dukungan dari negara untuk mensupport dengan R&D, gitu. Hal-hal yang kayak begini itu butuh adanya agenda negara, gitu. Agenda negara Indonesia sejauh ini adalah agenda negara yang represif, gitu. Makanya kalau diperhatikan dari alokasi anggaran Indonesia, yang dimaksud dengan penguatan negara adalah penguatan negara represif gitu. Padahal, dan ini kembali lagi ke contoh negara lain, di Korea Selatan ya, salah satu yang menyebabkan kenapa ekonominya bisa bertumbuh tinggi di Korea Selatan, karena ada namanya demokratisasi tahun 80-an. Itu memungkinkan adanya orang-orang untuk bisa permudah berserikat yang dengannya ketika ekonominya sudah mulai take off, dimungkinkan adanya tuntutan upah yang tinggi dan itu akhirnya apa? Ketika tingkat pekerjaannya upahnya tinggi, kan daya belinya tinggi. Dan ketika daya belinya tinggi kan membuka kemungkinan bagi ekspansi ekonomi yang lebih luas kan, gitu. Dan ini adalah agenda politik yang demokratis gitu. Dan negara kita ketika ngomongin tentang pertumbuhan ekonomi selalu dilepaskan sama problem demokrasinya. Karena seakan-akan demokrasi ini itu menegasikan capaian ekonomi suatu negara. Padahal kalau kita mau belajar kayak Korea, justru demokrasi yang menjadi dasar bagi kemungkinan pertumbuhan ekonomi yang bukan cuma tinggi tapi juga berkelanjutan. Gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin transformasi ekonomi, butuh ada transformasi politik gitu. Transformasi politik itu berarti mensyaratkan mereka yang selama ini nggak pernah diberikan ruang untuk berpartisipasi, termarginalisasi, ya mulai harus didorong masuk gitu. Kalau diperiksa ya, di parlemen kita, 60% itu adalah kalangan pengusaha gitu. Dan kalau masalah di Indonesia, kalangan pengusaha kita itu nggak punya orientasi jangka panjang. Karena orientasi mereka adalah profit yang sifatnya jangka pendek gitu. Nah, pertanyaan tentang masalah bagaimana caranya menjadikan bonus demografi ini bisa jadi benefit bagi semua orang, itu membutuhkan perspektif jangka panjang. Dan itu membutuhkan adanya perubahan dari pola politik yang berlaku sekarang. Gitu. Dan disitulah saya melihat negara kesejahteraan menjadi kerangka utamanya. Karena dia membuat orang yang kelompok sosial yang selama ini dipikirkan, yaitu kelas pekerja, masuk ke dalam pusat kekuasaan dan mendorong agenda-agenda kolektif, publik gitu. Karena kelas pekerja itu bukan individual 1-2 orang, itu banyak orang gitu loh ya kan. Dan mereka punya problem yang sama, mereka punya pertanyaan tentang kesejahteraan. Dan itu yang menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa kesejahteraan harus direalisasikan lewat fungsi-fungsi sosial dari negara gitu. Itu yang mau kita perjuangkan sekarang. Oke, masih menyinggung soal welfare state sendiri atau negara kesejahteraan, Mas, sejauh ini kira-kira ya masih seberapa jauh jalan panjang yang harus ditempuh untuk menuju ke
welfare and state, atau jangan-jangan sekarang kita juga sebenarnya sudah mulai ke arah sana atau Nih, gimana? kalau kita belajar welfare state dari negara Eropa atau kapitalis barat ya, dia kan welfare state muncul setelah ada industrialisasi di sana. Industrialisasi, kemudian mereka menciptakan banyak jumlah populasi tenaga kerja yang kemudian karena ada demokrasi, populasi besar ini mengorganisir dirinya yang kemudian bisa memaksakan kepentingannya dalam politik negara. Di Indonesia, yang sebagian sudah dijelaskan, kita menghadapi kenyataan industrialisasi yang sangat fragmentasi, sangat fragmented gitu, sangat terfragmentasi. Jadi kalau diperhatikan, kita punya sekitar kurang lebih 140 juta angkatan kerja. 60% itu adalah angkatan kerja informal, ya kan? Nah, yang 40% formal, dan dari 40% itu ya hanya 12% yang terorganisir dalam serikat. Artinya cuma 16 juta, kurang lebih 16 juta pekerja formal di Indonesia yang mempunyai organisasi untuk bisa melakukan bargaining terhadap perusahaan gitu. Nah, belum lagi kita menghadapi kenyataan bahwa nggak semua serikat itu punya fungsi itu gitu. Nah, kalau ditanya apa yang mau kita bangun dalam agenda welfare state adalah kita mulai dari penguatan serikat dulu. Karena basis dari welfare state, negara kesejahteraan adalah serikat yang kuat. Problemnya di negara barat, serikatnya udah kuat. Oleh karenanya dia bisa mendorong agenda itu lewat perjuangan politik. Di kita nggak ada. Dan itu yang kemudian yang harus diperjuangkan. Ingredient dasar, bahan baku dasar dari agenda negara kesejahteraan adalah kalau populasi angkatan kerjanya sudah mayoritas menjadi anggota serikat. Karena di sana kita bisa melihat bahwa ketika ekonominya naik, dimungkinkan juga pekerjanya untuk melakukan tuntutan terhadap sistem yang ada gitu. Jadi kalau ditanya apakah Indonesia tengah berada di jalur itu, dalam artian industrialisasi mungkin ada elemen itu, tapi nggak mencukupi gitu. Yang kita butuhkan adalah perjuangan bahwasanya serikat harus menjadi dominan dalam masyarakat Indonesia. Dan itu kalau kita ambil contoh kayak negara-negara Skandinavia, di sekitaran 40% sampai 60%. Di mana populasinya itu bisa berserikat. Dan makanya saya ambil contoh ini juga salah satu poin penting menarik ya, terkait sama pernyataan tentang resource curse ya, di mana ada negara yang tergantung dengan sumber daya alam, punya kecenderungan sistem ekonominya itu nggak sehat. Tapi kita ambil contoh kayak Norwegia. Mereka itu sekarang ekonominya justru disustain oleh ekonomi oil and gas. Gitu. Tapi karena serikatnya kuat, mereka bisa bikin mekanisme bahwasanya hasil ekstraksi terhadap oil and gas itu bisa berguna bagi keseluruhan populasi. Akhirnya apa mereka bikin? Mereka bikin trust fund. Jadi setiap tahun mereka bikin trust fund, jadi hasil profit dari penjualan oil and gas itu kemudian dikumpulkan di trust fund itu, yang mana tiap tahun semua populasi Norwegia mendapat istilahnya tuh benefitnya gitu. Kalau istilahnya tuh namanya dapat dividen gitu. Tapi itu semua berlaku bagi semua warga negara Norwegia gitu. Dan itu adalah hasil dari yang saya bilang perjuangan negara kesejahteraan. Itu dimungkinkan. Okay. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang tata kelola yang baik, kalau nggak ada representasi dari masyarakat kecil, masyarakat kelas pekerja, masyarakat miskin, kita nggak bisa mengharapkan itu akan terjadi. Gitu. Baik, oke. Minta tanggapannya Mas Dimas soal negara kesejahteraan ini, apakah mungkin kalau tadi dibilang masih baru sedikit banget gitu ya mengarah ke sana. Artinya masih cukup panjang jalannya, tapi peluangnya gimana sih untuk menjadi sebuah negara kesejahteraan? Karena ini pasti ada hubungannya dengan anggaran ya di negara ini, seperti apa? Anggaran. Jaring pengaman sosial di Indonesia itu terendah se-ASEAN. Karena cuma 2,1% dari PDB. Anggaran. Memang pendidikan 20%. Kita cek berapa banyak yang dibuat rapat. APBN kita yang 3.000 triliun itu, kita ambil belanja yang sifatnya belanja birokrasi, yang benar-benar untuk program, itu saya pikir nggak nyampe 30%-nya. Ya kan
Itu fakta dan realita. Dan ini yang membuat banyak masyarakat, terutama anak muda, begitu disuruh menjadi seorang yang cinta negara dengan membayar pajak, bentuk kecintaannya kan, dengan membayar pajak, banyak yang bilang, kok pajak kita habis untuk biaya birokrasi nih, buat rapat-rapat dan perjalanan dinas yang nggak ada kaitannya dengan program utamanya, kesejahteraannya itu. Sehingga ini berpengaruh terhadap apa? Rasio pajak. Rasio pajak kita rendah. Ya karena orang malas bayar pajak. Rasio pajaknya kurang lebih cuma 10%. Kemudian apalagi efeknya? Efeknya adalah ya ini membuat kualitas dari pajaknya rendah, kualitas dari spending belanjanya rendah, sehingga jangan bilang bahwa negara berpihak. Buktinya apa negara berpihak? APBN kita 3.000 triliun kok besar. Jangan ngelihat situnya. Tapi ngelihat mana yang benar-benar secara fungsi atau program. Nah, kemudian kalau kita bicara juga negara kesejahteraan yang ada di Eropa misalnya. Ini mungkin masukan mumpung ada Bang Rido dari Partai Buruh kan gitu ya. Partai di sana adalah partai yang basisnya adalah ideologis. Ini harapan udah jelas nih, Labour Party kan gitu ya kalau di Inggris gitu kan. Jadi jelas ada ideologisasinya memang buruh gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat pertarungan itu baru dimulai sekarang. Dulu pernah ada Partai Buruh, tapi kan kalau nggak salah nggak sampai masuk dalam pemilu ya, gitu ya. Nggak masuk dalam parlemen. Ikut pemilu tidak masuk dalam parlemen. Tapi perdebatan ideologis itu di Indonesia nggak ada. Hampir semua partai bicaranya nasionalis religius. Mau warna merah, hijau, kuning, semuanya template-nya sama. Sehingga di parlemen pun tidak ada perdebatan soal ideologisasi. Karena anggaran itu disebut political budget. Politik anggaran itu karena bertarungnya adalah ideologis. Partai yang pro pengusaha misalnya, dia harus membela kepentingan pengusaha. Konstituen yang memilih partai yang ideologinya agak sosial demokrat, itu dorongannya adalah soal jaring pengaman sosial. Partai yang kemudian punya visi soal lingkungan, APBN jangan begitulah. Bukan mobil listrik yang harusnya disubsidi, tapi subsidi energi terbarukannya lah gitu. Karena PLN kalau subsidinya masih mobil listrik, misalkan PLN-nya ternyata baurannya masih pakai PLTU batubara. Itu yang harusnya dibenerin dulu deh sebelum kita ngasih 7 triliun untuk motor listrik dan mobil listrik. Itu kalau di Eropa konstituennya akan pilih kepada partai hijau atau Green Party. Sehingga pertarungan ideologis memperebutkan anggaran itu akhirnya menjadi program yang benar-benar program bagus. Itulah baru esensi dari negara kesejahteraan. Makanya kalau di negara-negara Nordik, negara-negara Skandinavia, itu kalau ditanya, Anda nggak keberatan pajaknya 50%? Kan nggak masuk akal pajak 50%. Orang Indonesia coba disuruh bayar PPh 50%. Korporasi misalnya, itu aja udah pada teriak-teriak. Ya, 50%. Tapi dia bilang begini, anak saya sekolahnya gratis. Saya pensiun dapat dari negara. Saya dikubur nih. Kan gimana Mbak? Kita ngomong negara kesejahteraan. Ada ibu ngangkat anak. Karena anaknya itu nggak punya uang ibunya untuk anak itu dimakamkan. Karena biaya pemakaman di Indonesia itu juga mahal. Ambulannya juga berbayar misalnya begitu. Itu nggak ada kata dia. Saya 50% dipajaki, tapi saya sampai mati ke liang lahat katanya. Itu semua ditanggung negara. Ini kenapa saya nggak bayar pajak 50%? Kepatuhan pajaknya tinggi, rasio pajaknya bagus, maka rasio pajaknya mereka di atas 30%. 20-30% lebih. Itu di negara-negara yang menganut welfare state ya. Jadi kalau kita kontekskan ke Indonesia, masih jauh. Masih banyak tantangannya gitu. Masih banyak tantangan. Tapi tantangan itu dimulai juga tadi dari perdebatan ideologis, perdebatan politik. Kita ke arah mana? Karena nggak jelas semuanya ngaku nasionalis religius. Jadi nggak ngerti nih kita nih, kemana arahnya sebenarnya. Semuanya ngaku Pancasilais, tapi kosong. Akhirnya pasal sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi nggak ada yang tahu mau diapain. Jadi sekedar sila. Ya, semuanya mengaku ideologis anak yang misalnya Bung Karno atau Soekarno Hatta misalnya. Koperasi kita juga nggak jalan. Penguasa ekonomi di Denmark itu adalah koperasi. Di Finlandia juga, Islandia. Bank terbesar salah satunya yang ada di Inggris itu adalah koperasi. Dan saya sebagai anggota koperasi di Inggris itu beli keanggotaannya Mbak, cuman belanja barang di supermarket. Kemudian dikasih kartu, selamat, Anda jadi anggota koperasi. Itu yang disebut sebagai welfare state.
Aksesnya dimudahkan juga begitu. Iya, ya. jadi kita tuh antara dasar negara, implementasinya, regulasi yang menyertainya, dan kebijakannya itu tidak ada inline sama sekali di Indonesia. Oke. Baik, terima kasih Mas Bima dan juga Mas Ridho atas obrolannya hari ini. Begitu ya, tapi sebelum saya tutup, saya akan minta masing-masing dari Mas Ridho dan juga Mas Bima untuk memberikan closing statement soal isu kita hari ini, bagaimana memanfaatkan bonus demografi agar nanti isu ini di pemilu 2024 itu menjadi salah satu perhatian. Mas Ridho dulu mungkin. Ya kalau saya sih, karena saya juga orang partai di sini ya, yang bisa membuat bonus demografi ini punya arti yang meaningful buat semua rakyat Indonesia adalah hanya dengan adanya agenda negara yang jelas, dan agenda negara itu adalah negara kesejahteraan gitu. Dan kalau dibilang tadi bahwasanya Indonesia ini nggak jelas, ya itu karena nggak ada agenda politik negara kesejahteraan itu, dan salah satu hal itulah yang menjadi alasan kenapa Partai Buruh harus memperjuangkan itu gitu. Karena semua problem ekonomi politik kita itu karena nggak ada representasi kelas pekerja. Kelas pekerja nggak punya sama sekali suara untuk bisa mengarahkan agenda politik dan ekonomi di negara ini. Semua yang mengarahkan agenda politik dan ekonomi di negara ini adalah yang kita sebut semua sebagai oligarki gitu. Orang-orang kaya aja, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang punya modal, mereka yang punya kekuasaan untuk bisa mengarahkan semua agenda ekonomi politik di negara ini. Dan itu yang akhirnya kenapa kalau hasil dari diskusi kita di sini, bonus demografi justru berpotensi menjadi ancaman demografi nanti. Beban gitu. Karena nanti orang-orang yang muda ini menghadapi satu situasi sosial ekonomi yang sangat rentan gitu. Nggak ada jaminan mereka udah jadi calon pekerja, ketika mereka bekerja, mereka menjadi pekerja yang sejahtera nanti gitu. Kalau dibilang tadi, itu karena social mobility index kita yang rendah gitu. Dan social mobility index yang rendah ini karena sistem ekonomi yang berlaku itu nggak inklusif, dia hanya menguntungkan segelintir orang. Makanya kalau kita nggak punya intervensi untuk memastikan bahwa bonus ini bisa kita arahkan menjadi benar-benar keuntungan buat kita semua, maka saya melihat Indonesia nggak akan kemana-mana selain justru akan ke arah yang menjadi, ya saya nggak ngomong ini kesannya sangat apokaliptik ya, cuman justru nggak bagus bagi keseluruhan hidup masa depan masyarakat kita itu sendiri. Dan di sini saya melihat negara kesejahteraan harus dimenangkan menjadi agenda politik gitu. Oke, salah satu solusinya itu tadi welfare state atau negara kesejahteraan. Mas Bima, silakan. Ya, saya pikir pemilu 2024 momentum ya untuk mendorong gagasan-gagasan yang progresif. Kita perlu banyak cerita gitu. Menggali cerita dari anak muda maunya apa sih. Jangan sampai yang orang tua gitu, dalam artian baby boomers, Gen X juga. Template kebijakannya sama, hanya didaur ulang. Termasuk kebijakan-kebijakan yang ada di sektor energi, sektor lingkungan, sektor industri tadi, UMKM. Sehingga ini semua harus ditata. Dan mungkin ini juga pesan juga gitu ya, bahwa perdebatan-perdebatan setiap capres, caleg juga adalah perdebatan gagasan, bukan perdebatan seberapa besar sembako yang sudah dibagikan atau seberapa besar gitu ya politik uang yang sudah dikeluarkan. Jadi kita harus menggeser demokrasi yang mahal tanpa esensi menjadi demokrasi yang bermakna. Kalau kita ingin ekonomi kita bisa lepas landas jadi negara maju. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, kemudian juga kepada Mas Muhammad Ridho, Caleg DPR RI Partai Buruh yang juga seorang staf khusus ideologi dan kaderisasi Partai Buruh. Mudah-mudahan kali ini diskusinya bermanfaat. Terima kasih atas sudut pandangnya juga tadi. Ya. Dan pemirsa, kita akan jumpa lagi tentunya di Cakap-Cakap Spesial Pemilu di edisi selanjutnya. Akhir kata, saya Dejian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.